Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chandra Pamungkas. Saya dari MC07 akan mempresentasikan mengenai transportasi dalam rantai pasok dan logistik. Untuk latar belakangnya, transportasi berperan penting dalam manajemen rantai pasok. Dalam konteks rantai pasok, transportasi berperan penting karena sangat jarang suatu produk diproduksi dan dikonsumsi dalam satu lokasi yang sama. Strategi rantai pasok yang diimplementasikan dengan sukses memerlukan pengelolaan transportasi yang tepat. Manajer transportasi pada suatu perusahaan bertanggung jawab terhadap pergerakan sediaan barang dari perusahaan ke pelanggannya. Pengelolaan kegiatan transportasi yang efektif dan efisien akan memastikan pengiriman barang dari perusahaan ke pelanggan dengan tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat penerima. Selain itu, biaya transportasi merupakan komponen biaya yang terbesar dalam struktur biaya logistik. Tidak kurang dari 60% dari total biaya logistik perusahaan merupakan biaya transportasi. Dalam 50 tahun terakhir di sektor logistik telah tersedia banyak sekali jenis atau moda transportasi untuk mendukung aktivitas kunci dalam manajemen rantai pasok perusahaan. Manajer transportasi memiliki banyak pilihan dalam keputusan manajemen transportasi, baik dari pilihan jenis moda transportasi, penyediaan jasa transportasi, maupun pilihan tingkat pelayanan yang diberikan. Pertimbangan pilihan keputusan manajemen transportasi tidak hanya semata didasarkan pada pertimbangan biaya transportasi yang murah, melainkan juga harus mempertimbangkan dari aspek kualitas kinerja pelayanan. Ketepatan pengiriman barang akan membantu perusahaan untuk mengurangi sediaan barang, biaya penyimpanan, dan material handling. Jadi nilai proporsi transportasi yang diberikan oleh aktivitas transportasi tidak sesederhana pemindahan barang dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Identifikasi masalah. Indeks kerja logistik pada tahun 2016 masih dianggap terlalu tinggi. Berdasarkan data Bank Dunia, laporan indeks hasil riset terhadap 160 negara untuk kawasan ASEAN saja, Indonesia masih tertinggal dari Singapura di peringkat pertama dan Malaysia di peringkat kedua, serta Thailand di peringkat selanjutnya. Sementara Indonesia mengekor di peringkat keempat di ASEAN dan peringkat ke-63 dari 160 negara yang disurvei Bank Dunia. Disusul Vietnam, Brunei Darussalam, Filipina, Myanmar, dan terakhir Laos. Adapun yang menjadi parameter penilaian Bank Dunia mencakup proses efisiensi dan clearance di perbatasan dan kepabeanan, serta kualitas infrastruktur perdagangan dan transportasi. Untuk mengatasi buruk sistemnya logistik di Indonesia, pemerintah dituntut untuk bekerja keras dalam upaya menurunkan tarif logistik. Pemerintah terus membangun jalan tol untuk mempermudah akses logistik ke berbagai daerah melalui jalan darat. Di samping itu, pemerintah tengah mengupayakan sistem transportasi efisien. Biaya logistik tertinggi masih dipegang ongkos transportasi mencapai 72%, sementara 27% menjadi bagian dari biaya administrasi dan inventory. Wahyu menegaskan pemerintah akan terus sistem transportasi yang terintegrasi perjalanan logistik akan semakin efisien dan diharapkan mampu mempengaruhi biaya administrasi dan pergudangan. Jalan tol menjadi salah satu alternatif di mana arus transportasi bisa semakin lancar dan bebas hambatan. Pemerintah juga tengah menyiapkan intensif dan membangun pelabuhan-pelabuhan baru, bandar udara baru, dan KAI untuk membuat transportasi semakin terintegrasi. Untuk pembahasan, kata transportasi berasal dari kata Latin yaitu transportasi berarti seberang atau sebelah lain dari portar, berarti mengangkut atau membawa. Jadi transportasi adalah mengangkut atau membawa sesuatu sebelah lain atau dari satu tempat ke tempat lain. Transportasi adalah usaha pemindahan barang atau barang dari lokasi asal origin ke lokasi tujuan destination untuk keperluan tertentu dan menggunakan alat tertentu. Transportasi berperan penting dalam pergerakan logistik. Dengan tersedianya transportasi akan memungkinkan tersedianya barang-barang bagi masyarakat yang didatangkan dari daerah lain dengan biaya yang lebih murah. Logistik didefinisikan sebagai penyediaan suatu barang yang dibutuhkan yang pengadanya dapat dilakukan langsung oleh pihak yang membutuhkan atau dilakukan pihak lain.
Dalam perkembangannya, persepsi tentang logistik berubah. Logistik dipersepsikan bukan lagi suatu barang yang dibutuhkan, melainkan suatu proses. Mengadakan barang kebutuhan tersebut dipersepsikan sebagai logistik. Dalam proses pengadaan barang, berbagai kegiatan harus dilalui mulai dari lokasi bahan baku itu dihasilkan, diangkut ke tempat pengolahan untuk dijadikan bahan jadi, yang selanjutnya didistribusikan kepada pelanggan yang tersebar di berbagai tempat. Harus dilakukan secara efisien, tepat manfaat, dan dalam waktu yang singkat agar produk dapat terjangkau oleh konsumen. Transportasi merupakan aktivitas yang paling mudah dilihat sebagai kegiatan utama logistik. Pelanggan akan dengan mudah melihat pergerakan barang dari suatu lokasi ke lokasi lain, baik menggunakan truk, kereta api, kapal laut, maupun pesawat udara. Dalam konteks manajemen rantai pasok, fungsi penting transportasi memberikan solusi layanan logistik, yaitu pergerakan produk movement, dan penyimpanan barang atau produk storage. Fungsi transportasi dalam pergerakan produk yaitu transportasi memainkan peran lakukan pergerakan barang-barang, baik barang-barang dalam bentuk bahan baku, komponen, barang dalam proses, maupun barang-barang jadi. Nilai ekonomis transportasi dalam menjalankan peran ini adalah melakukan pergerakan sediaan barang dari lokasi asal ke lokasi tujuan tertentu dalam sistem manajemen rantai pasokan perusahaan. Kinerja transportasi akan menentukan kinerja pengadaan, procurement, produksi manufacturing, dan customer relationship management. Tanpa kinerja transportasi yang andal, dapat dipastikan bahwa hampir semua aktivitas utama rantai pasok tersebut tidak akan berjalan secara efektif dan efisien. Selain fungsi transportasi dalam pergerakan produk, aspek lain yang jarang dilihat dari fungsi transportasi adalah penyimpanan produk. Transportasi berperan dalam penyimpanan produk, terutama menyimpan sementara dari lokasi asal pengiriman ke lokasi tujuan. Fungsi penyimpanan sementara ini lebih ekonomis dilakukan dalam kegiatan transportasi, terutama untuk pemenuhan kesediaan barang-barang yang terjadwal dengan waktu pengiriman dalam beberapa hari. Biaya-biaya yang mungkin terjadi seperti biaya muat barang atau loading, pergudangan, bongkar barang atau unloading dari penyimpanan sementara produk mungkin lebih besar bila dibandingkan dengan biaya penggunaan kendaraan yang difungsikan untuk penyimpanan sementara. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, pengirim atau shipper sering disebut sebagai consignee. Kedua, penerima atau receiver dikenal sebagai consignee. Perusahaan penyedia jasa transportasi, karir, dan agent. Terus pemerintah atau government, teknologi informasi dan komunikasi atau ICT, dan masyarakat atau publik. Untuk kesimpulan dan rekomendasi, supply chain dan juga logistik ini menjadi dua hal yang membingungkan. Banyak orang yang tertukar dan tidak tahu apa yang menjadi perbedaannya. Kedua istilah tersebut digunakan dalam distribusi barang. Keduanya memang memiliki fungsi mirip, yaitu pengelolaan barang, sehingga masih banyak yang keliru dalam mengartikan kedua istilah tersebut. Perbedaan mendasar yang mencolok antara logistik dan supply chain adalah pada subjek distribusi barangnya. Logistik ini fokusnya pada strategi dan juga koordinasi antara pemasaran dan juga produksi. Untuk supply chain, fokusnya pada alur distribusi supaya pengadaan barang lebih lancar. Logistik ini juga merupakan bagian dari supply chain karena pergerakan barang di dalam perusahaan, sedangkan supply chain ini lebih luas. Karena itu, supply chain ini bertanggung jawab terhadap hubungan maupun koordinasi proses mulai dari pengadaan barang dari awal sampai dengan akhir. Dalam supply chain cargo management, transportasi bisa memberikan solusi layanan logistik, misalnya seperti pergerakan produk dan juga penyimpanan produk. Transportasi memiliki fungsi yang penting, terutama dalam pergerakan produk. Transportasi tersebut memainkan peran dalam pergerakan barang, baik itu barang dalam bentuk bahan baku atau yang sudah bentuknya komponen. Transportasi juga menggerakkan barang setengah jadi dan barang jadi. Kinerja dan performa dalam transportasi menentukan atau berpengaruh pada procurement, produksi atau manufacturing, dan juga CRM. Tanpa transportasi yang andal, tentu saja aktivitas utama dalam supply chain kargo tersebut tidak akan berjalan efektif dan juga efisien. Hal yang penting untuk diperhatikan dalam melakukan manajemen rantai pasok kargo adalah manajemen transportasinya. Transportasi yang digunakan ini tetap akan mengkonsumsi sumber daya keuangan, waktu maupun lingkungan. Meski begitu, aktivitas transportasi ini juga bisa menghasilkan nilai tambah karena bisa meningkatkan persediaan barang.
Sistem rantai pasokan yang efektif dan juga efisien harus bisa mengurangi transit inventory seminimal mungkin. Penggunaan Penggunaan teknologi informasi yang canggih bisa membuat perbaikan secara signifikan dalam akses transit inventory maupun status kedatangan kiriman barang yang akurat. Sistem TI ini juga bisa membuat pengiriman menjadi lebih tepat waktu. Dengan efektivitas sistem transportasi ini bisa menghemat keuangan. Hal itu karena ada penggunaan tenaga sopir, konsumsi bahan bakar, dan juga pemeriksaan kendaraan. Modal juga diinvestasikan dalam kendaraan, peralatan, dan juga kegiatan administrasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salahnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.